acara berjalan dengan lancar. InsyaAllah setelah ini akan diisi tausiah oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Bagir. Dan sekali lagi Abdikal Fakir mengucapkan alhamdulillah syukran katsir atas kehadiran jenengan semua. Mudah-mudahan partisipasi jenengan semua dengan kehadirannya, partisipasi dengan apapun, insyaallah menjadi bekal kita menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan acara ini selalu tetap berjalan istiqomah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak dikumpulkan dengan cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahagia, dengan digandeng oleh para cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada apa yang diucapkan beliau, apa yang disampaikan beliau untuk kita semua. Mudah-mudahan setelah pulang dari majelis ini ditambahkan keberkahan kepada kita semua. Semua yang mempunyai keluarga yang sedang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberi kerumpakan kesusahan dimudahkan, semua diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diuji dengan keuangan, diuji dengan apapun, segera diberi hidayah, diberi jalan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil anbiya wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati khadimul majlis, pemimpin dari majlis Riyadul Jannah, Al-Habib Abdullah bin Taufik Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau, sehat wal afiyah fi taatillah, yang mudah-mudahan dengan panjangnya umur beliau kita senantiasa bisa terus untuk dibimbing oleh beliau bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, bisa terus untuk bisa memuji Nabi Muhammad, terus mengenal siapa Nabi Muhammad hingga kelak di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para habaib yang saya cintai dan saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian, dan segenap para panitia, para hadirin hadirat jamaah majlis Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di majlis ini kita diajarkan, di majlis ini kita duduk bersama untuk berzikir kepada Allah dan untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan tidaklah kepada semua hambanya, melainkan hamba-hamba yang memang terpilih, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan telah dibaca Ratib Al-Idrus yang di situ isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan tahlil, bacaan tahmid, semuanya dibaca, yang mana di situ setiap zikir yang kita lantunkan memiliki manfaat yang langsung datang. Manfaat tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh satu dari zikir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, adalah kunci masuk ke dalam surga.
Berapa banyak manusia ketika mengucapkan la ilaha illallah dia telah mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah ini hadis yang datang di dalam kalimat la ilaha illallah ini merupakan hadis yang silsilahnya dhahabiyah, dijuluki dengan silsilah dhahabiyah. Silsilahnya merupakan silsilah emas, yang mana jika hadis tersebut diberikan kemudian dibakar atau dimasukkan ke dalam air dan diminumkan oleh orang yang buta, maka langsung bisa melihat. Orang yang bisu langsung bisa berbicara, karena silsilah hadis la ilaha illallah disebut dengan silsilah hadis dhahabiyah, silsilah emas. Bagaimana tidak? Karena ketika itu hadis ini berbunyi ketika suatu hari Sayyidina Musa al-Kazim ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain Asy-Syahid ibn Ali bin Abi Thalib wa ummuhu Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Musa al-Kazim ini suatu hari datang ke satu kota. Di kota tersebut disambut oleh orang banyak, disambut oleh 20 ribuan orang yang ingin menyambut Sayyidina Musa al-Kazim. Ketika itu mughatta wajhahu, Sayyidina Musa al-Kazim ini wajahnya ditutup. Wajahnya ditutup karena di situ terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa al-Kazim ini ketika datang disambut dengan ribuan orang, orang-orang tersebut berkata, "Ya ibna Rasulillah, wahai cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftah mughatta, tolong dibuka penutup itu. Kami di sini ingin untuk melihat wajahmu." Maka dibukalah penutup tersebut, maka diriwayatkan sebagian orang tersebut ada yang menangis dan sebagian lagi pingsan karena tidak kuat melihat cahaya Nabi Muhammad SAW yang ada pada wajah Sayyidina Musa al-Kazim. Orang-orang tersebut hingga berkata, "Ya Sayyidina Musa al-Kazim, tolong berikan kepada kami hadis yang langsung nyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya nyambung langsung kepada Tu'mu Muhammad SAW." Maka Sayyidina Musa al-Kazim berkata, "Haddatsani Abi Ja'far Shadiq, telah memberikan hadis kepadaku Sayyidina Ja'far Shadiq, yaitu abinya, abahnya, bapaknya. Wa Sayyidina Ja'far Shadiq haddatsani Muhammad al-Baqir." Sayyidina Ja'far mendapatkan hadis tersebut dari Sayyidina Muhammad al-Baqir, ayahnya. Dan Sayyidina Muhammad al-Baqir mendapatkan hadis tersebut min Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin mendapatkan hadis tersebut dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mendapatkan hadis tersebut dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silsilah ini disebut silsilah dhahabiyah, dari karim hingga akramul akramin, hingga terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dikatakan dari Nabi Muhammad langsung dari Rabbul Izzah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki sifat hadis qudsi karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Allah berkata, "La ilaha illallah husni, wa man qala la ilaha illallah dakhala fi hisni, wa man dakhala fi hisni amina min adzabi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ilaha illallah adalah bentengku. Wa man qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala fi hisni, maka dia telah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala fi hisni amina min adzabi, dan barang siapa yang sudah masuk ke bentengku, maka kata Allah Subhanahu wa taala dia akan selamat dari azabku." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala bi barakati la ilaha illallah. Maka di situ yang lebih mengherankan lagi, yang membuat kita takjub ketika itu ialah yang hadir ketika itu 20.000 orang sudah siap membawa pena, sudah siap membawa daun, bukan kertas. Kalau zaman sekarang pakai kertas mau nulis, tapi zaman dulu tidak ada kertas. Zaman dulu pakai bebatuan, pakai daun untuk digunakan menulis. Pulpennya pun harus pakai tinta terpisah. Tapi mereka 20.000 orang sudah siap untuk mengambil sanad ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Cuman zaman sekarang zaman yang sangat sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW.
peminat ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galil sedikit, maka mudah-mudahan yang hadir di tempat ini insya Allah diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengambil ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita juga membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang di sini dari rumah, datang duduk di majelis ini dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya. Kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membaca bagaimana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lakukan semua kenapa? Karena kita rindu kepada beliau Nabi Muhammad. Kita cinta kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hakikat seorang perindu ya seperti ini. Ketika dia rindu dengan kekasihnya, dia bakal banyak menyebut nama kekasihnya. Idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Kalau sudah aku kehilangan untuk bisa bertemu dengan kekasihku yaitu Nabi Muhammad, fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Maka dengan menyebut nama Nabi Muhammad akan tenang hatiku, gundah gulana di dalam hatiku akan hilang semua. Itulah yang sedang kita kerjakan. Itulah yang sekarang kita duduk di sini karena kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kulul gulub ilal habibi tamilu. Setiap namanya kekasih, nahnu ahbabu Rasulillah. Kita adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok pede? Kenapa kita bisa menyebut diri kita kekasih Nabi Muhammad? Bukan saya yang mengatakan, tapi beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan nahnu ahbabu Rasulillah. Kita adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk dengan para sahabat, Nabi Muhammad tiba-tiba berdiri dan berkata, ya syauqah bi ahbabi. Rindunya aku dengan kekasihku. Sahabat ketika itu yang ada bersama Nabi Muhammad merasa heran hingga mereka mengatakan, alasna ahbabukum ya Rasulullah. Bukankah kita ini kekasihmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lastum ahbabi walakin antum ashabi. Kalian bukan kekasihku, tetapi kalian hanyalah sahabatku. Wa man ahbabukum ya Rasulullah. Kalau gitu siapa mereka kekasihmu? Mereka adalah orang yang datang setelahku, tapi mereka cinta kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Nahnu ahbabu Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Kita adalah kulul gulub ilal habibi tamilu. Karena kita kekasih Nabi Muhammad. Jelas kita ini sedang condong kepada Nabi Muhammad. Jelas kita ini sedang rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu. Dan kita punya bukti, kita punya saksi kalau kita sedang rindu dengan Nabi Muhammad dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan duduknya kita di majelis ini, itu menunjukkan bukti kita rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma dalil idza dzakarta Muhammadan, dan dalil terbesar kalau bukti kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sarat dumu'ul asyiqina tasilu. Apa dalil terbesarnya? Ialah kalau kita sudah mendengar nama Nabi Muhammad, sarat dumu'ul asyiqina tasilu, maka kita rindu hingga mengeluarkan mata kerinduan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir di sini ba'dukum, sebagian yang hadir di majelis ini, dan insya Allah semuanya jelas merasa nikmat, merasa bahagia, merasa tenang ketika dilantunkan qasidah, padahal gak paham. Kadang kita tidak tahu maknanya, ini artinya apa, tapi yang kita tahu bahwa di situ adalah bacaan yang memuji Nabi Muhammad. Kita tahu di situ adalah tanda kalau kita rindu dengan Nabi Muhammad. Hingga kadang kita meneteskan air mata tanpa sadar, tapi itu adalah bukti kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sang perindu tersebut adalah orang-orang yang juga dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita rindu dengan Nabi Muhammad, ketahuilah dari cerita tadi sudah kita tahu bahwasanya sebelum kita rindu Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad sudah rindu dengan kita semua. Nabi Muhammad menunggu kita di telaga Haud, di telaga Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunggu umatnya. Nabi Muhammad nunggu umatnya di telaga Haud karena ingin untuk memberikan langsung
dari telaga haud Nabi Muhammad SAW ingin langsung diberikan oleh Nabi Muhammad dengan tangannya yang sangat mulia. Langsung diberikan dengan tangannya yang sangat mulia. Nabi Muhammad sedang menunggu kita di tempat tersebut. Maka untuk itu ya ahbabi, wahai jamaah Majlis Riyadul Jannah, mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan kecintaan yang besar kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya di majelis, tetapi nanti ketika di luar, kecintaan ini, kerinduan ini selalu bawa dari diri kita untuk selalu ada di setiap tempat kita rindu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita rindukan. Makanya heran kalau ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka. Sungguh mengherankan. Tidak mungkin ada umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena neraka tersebut tidak pantas untuk umat Muhammad SAW. Kata malaikat, ajaban kaifal ajab. Sungguh mengherankan, sangat mengherankan. Malaikat ini yang ngomong, ajaban kaifal ajab. Sungguh sangat mengherankan. Mimman halak kaifah, mimman najah kaifan najah. Li ummati sabiqah, buat umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Malaikat heran, malaikat itu heran dengan mereka. Mimman najah kaifan najah. Buat mereka umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Malaikat heran. Mimman najah kaifan najah, bagaimana bisa mereka selamat? Bagaimana mereka bisa masuk surga? Kok bisa masuk surga? Ma'akasrati ahwalihim. Padahal umat terdahulu peraturan syariat mereka terlalu berat. Umat terdahulu kalau seandainya mereka mau untuk bertaubat kepada Allah, ketika mereka melakukan kesalahan, maka syaratnya ialah uqtulu anfusakum, bunuh diri. Tapi untuk umat Muhammad SAW, kita punya Nabi Muhammad tidak perlu bunuh diri, cukup taubatan taubah nasuha, taubat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji tidak mengulanginya lagi. Maka at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Maka kata Nabi Muhammad, orang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka dia seakan-akan tidak memiliki dosa sama sekali. Tapi kata malaikat, wa ajaban kaifal ajab. Tapi yang lebih mengherankan lagi, apa kata malaikat? Li ummati Ahmad, li ummati Muhammad, untuk umat Muhammad SAW. Mimman halak kaifal halak, buat mereka yang bisa masuk neraka, kok bisa masuk neraka? Wa ma'ahum habibun ilaih, sedangkan mereka memiliki Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan perjuangan Nabi SAW. Lamma ra'allahu min syiddati khawfihim wa min syiddati hirsihim wa min syiddati mahabbatihim mahabbatin Nabi SAW ila ummatihi. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat bagaimana Nabi itu takut dengan nasib umatnya, Nabi itu sangat pengen umatnya masuk surga semuanya, Nabi itu selalu memikirkan bagaimana nasib umatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak tega melihat kekasihnya yang sedih seperti itu, hingga Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ij'al amra ummatik ilaik. Wes Muhammad, kalau gitu semua perkara umatmu aku serahkan kepadamu. Aku tidak mau ikut campur. Sudah mana yang mau masuk surga, masukkan surga. Aku sudah tidak mau ikut-ikut lagi. Aku tidak bisa melihat engkau sedih. Aku tidak bisa melihat engkau sumpah. Sudah urusan umatmu aku serahkan kepadamu. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika melihat ini, ketika mendengar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Nabi Muhammad tidak menjawab. La. Nabi Muhammad tidak menjawab, na'am, ij'al amra ummati ilaih. Ya udah ya Rabb, kalau gitu semua perkara umatku berikan kepadaku. La, Nabi yukum mayagul hakadha. Nabi kita tidak berkata seperti itu. Nabi kita memiliki sifat fitnah, pinter, cerdas, tidak semena-mena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada kita tapi tahu Allah Subhanahu Wa Taala, tahu bagaimana agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, hingga beliau mengatakan, la anta arhamu bihim minni. Tidak ya Rabb, engkau lebih rahmat kepada umatku daripada diriku sendiri. Karena yang menciptakan rahmat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan Nabi rahmatan lil alamin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan Nabi memiliki kasih sayang seperti itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa arhamu bihim minni, maka Allah lebih rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika mendengar jawaban Nabi seperti ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata,
Idzan la uhsihim ba'dahu abada. Kalau begitu wahai Muhammad, aku janji umatku khususnya yang ada di Majlis Riyadul Jannah ini, umatmu semuanya ini, la uhzihim abada. Aku tidak akan pernah membuat mereka sedih selama-lamanya. Nah, perkataan Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan pegangan sama Nabi Muhammad, disimpan. Makanya ada kalimat syafa'atul udmah. Yang kita sering dengar syafa'atul udmah, syafa'atul udmah. Memang hanya Nabi Muhammad yang punya syafa'atul udmah. Syafa'atul udmah adalah doa yang Allah berikan kepada setiap nabi. Setiap nabi punya syafa'atul udmah, tetapi mereka sudah mengeluarkan doa tersebut ketika di dunia. Khusus Nabi Muhammad, doa tersebut disimpan karena doanya tidak mungkin ditolak oleh Gusti Allah. Tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan oleh Kanjeng Nabi supaya apa? Nanti kelak di akhirat dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka nanti kelak di akhirat ketika orang sudah bingung, umat-umat sudah bingung pergi kemana, ketika Allah sudah marah di padang mahsyar, dan diceritakan Allah tidak pernah marah seperti itu sebelumnya. Allah sangat marah, para nabi tidak kuat hingga mengatakan, pergi selain aku, ghairi, jangankah aku tidak kuat, aku tidak bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kaum tersebut pergi kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, analaha, aku yang akan memberikan syafaat, aku yang akan memberikan syafaat. Maka fasajada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sujud. Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi sujud, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mana yang kau pengen syafaati, syafaati. Semua perkataanmu aku dengar. Mana yang kau pengen syafaati, mana yang pengen kau masukkan surga semuanya. Itulah syafaatul udmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Makanya kabar gembira buat kita semua, karena kita memiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam ruknan. Kita punya satu ruknan ghairu munhadimi yang tidak mungkin bisa dirobohkan. Kalau nabi yang lain memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala cuman ilal qaum, mereka hanya diutus kepada satu kaum aja. Tetapi khusus Nabi Muhammad ila kafatan linnas. Inna arsalnaka kafatan linnas. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku utus engkau kepada kafatan linnas, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita duduk di sini sekarang karena Nabi Muhammad. Kita bermuajahah, kita bertatap muka, kita duduk di sini semuanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini bareng-bareng sholawatan, kita bareng-bareng memuji Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita sebagai penghuni surga. Diriwayatkan di dalam hadis, idza ra'allahu abdahu, kalau Allah sudah melihat hambanya, yamuddu yadeh, mengangkat kedua tangannya, fastahya an la yajiba da'watahu, maka Allah diriwayatkan sangat malu untuk tidak mengabulkan doanya. Maka di sini kita angkat tangan kita supaya semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini diberikan keridhaan, rahmat, inayah, riayah, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ma'ana syaqiyan wa la matruda. Allahumma ja'al hadzal majlis hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma ja'al hadzal majlis riyadul jannah haqiqatan riyadul jannah. Allahumma aftah lana abwabal jud waftah lana abwabal maghfirah wa su'ud waj'alna mimman garabi ani sayyidul wujud ya garib ya wadud. Allahumma hdina bihudak waj'alna liman yusarik fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.